Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom, selamat malam. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya percaya kasih Kristus, kasih Tuhan yang luar biasa melimpahi atas pikiran dan hati saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Olehnya mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian. Jalanmu tak terselami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap orang yang menyaksikan program obat tidur dari Gereja GBI Rawa Indah adalah orang-orang yang diberkati di dalam nama Yesus. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hidup kami tetap dalam rancangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, rancangan Tuhan penuh damai, amin Tuhan. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Kau ajaib, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
pembela hidup kami, sumber kekuatan kami. Yesuslah Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami bersyukur, kami memuji. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya bahwasannya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan bagi hidup kami, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera, yang akan terus memberikan kami hari depan yang penuh pengharapan. Kami percaya bahwasanya kami terus berharap kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang sangat mengasihi kami, kepada Allah yang sangat peduli bagi hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami mau terus hidup dalam rancangan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik atas seluruh hidup kami, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami siapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam memperkatakan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bahkan setiap orang yang mendengar, menyaksikan acara ini dan saat ini sedang akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, Bapa yang baik. Kebenaran firman Tuhan siap diberitakan demi nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kami dari Gereja GB Rawa Indah mengucapkan banyak terima kasih kalau Bapak Ibu sudah sangat setia mengikuti program obat tidur dari Gereja GB Rawa Indah. Kami percaya melalui program ini Bapak Ibu semakin diberkati Tuhan. Bapak Ibu semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap pujian penyembahan, setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan dari program Gereja GB Rawa Indah akan menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang hidup dalam rancangan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hidup dalam rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya di rumah, ya, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi saya dan saudara. Sudah sangat sering mungkin Bapak Ibu gembala atau Bapak Ibu pendeta, bahkan Bapak Ibu para pelayan Tuhan yang sudah menyampaikan ayat ini. Tapi saya mau katakan firman Tuhan itu selalu baru. Ya, selalu baru setiap hari. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, ayat ini sudah sangat jelas, ya, memberitahukan kepada saya bahwasanya rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara, yang pertama Bapak Ibu, rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan. Dan yang ketiga,
Rancangan Tuhan atas hidup saya dan saudara untuk memberikan kepada saya dan saudara hari depan yang penuh harapan. Ada 3 hal, ada 3 poin di ayat ini Bapak Ibu. Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan juga berkata di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia, terkadang kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, serta rancangan Tuhan dan segala rencananya atas hidup kita. Banyak orang percaya, bahkan yang sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi tetap saja kita seolah-olah berada di dalam lembah kekelaman. Ya, dan banyak masalah saya dan saudara hadapi. Dan apalagi di akhir-akhir ini, ya, masa-masa sulit masih sering kita alami Bapak Ibu. Dan kita merasa bahwasannya Tuhan itu meninggalkan kita. Ya, seolah-olah kita masih masuk dalam lembah kekelaman. Dan banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi saya mau katakan malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Lewati setiap tantangan yang ada. Lewati setiap kesulitan yang ada. Ya, saya tidak tahu apa kesulitan Bapak Ibu yang alami saat ini. Saya mau katakan lewati bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita mau melewatinya bersama dengan Tuhan dan kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi apa saja kesulitan yang kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau mengizinkan Tuhan, ya, turut serta mengambil segala kesulitan hidup yang mungkin saat ini kita alami atau kita hadapi, atau lembah-lembah kekelaman hidup yang saat ini sedang diperhadapkan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu kita harus tetap percaya. Ya, percaya akan rancangan Tuhan. Percaya akan terus ada pengharapan di dalam Tuhan. Apapun situasi, ya, situasi yang berat yang saat ini kita alami dalam kehidupan kita, saya mau katakan jangan pernah menyerah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Karena rancangan Tuhan dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 jelas memperkatakan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya juga memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi orang percaya harus terus hidup dalam berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu akan terus dikerjakannya atas hidup saya dan saudara, atas kehidupan kita. Ya, selama kita mau mempercayakan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Tepat seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 24 berkata, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Kemudian dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, jangan pernah kita takut, ya. Jangan takut sebab aku, kata Tuhan di sini, menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, orang percaya boleh diperhadapkan dengan masalah. Orang percaya boleh diperhadapkan dengan kesulitan. Tapi orang percaya harus terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Karena pemazmur tadi mengatakan dalam kitab Mazmur 37 ayat 24, apabila orang percaya jatuh, ya, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang akan menopang tangannya. Kemudian dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 katakan tadi, kita jangan pernah takut akan kesulitan hidup, ya. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu kita layani adalah Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara, karena Dia adalah Allah Immanuel. Olehnya kita jangan pernah bimbang, ya. Jangan ragu akan kasih setianya. Ingat terus akan rancangan Tuhan atas hidup kita. Hidupi terus rancangan Tuhan itu atas hidup kita. Karena ini bukan apa yang dikatakan Pak Marjono, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya hanya sebagai perantaraannya Bapak Ibu Saudara. Ya, rancangan Tuhan luar biasa kepada saya dan saudara.
Olehnya, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan, tetap percaya atau percayalah, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup yang luar biasa. Langkah-langkah hidup yang diberkati Tuhan. Olehnya jangan pernah ragu untuk hidup dalam rancangan Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun kesulitan, persoalan hidup yang saudara alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan tolong dengan caranya yang luar biasa. Olehnya jangan pernah ragukan rancangannya atas hidup saya dan saudara. Amin akan firman Tuhan. Dan kami para hamba-hamba Tuhan dari Gereja GB Rawenda akan terus mendukung Bapak Ibu Saudara ya dalam doa. Dan jika Bapak Ibu juga rindu didoakan, bahkan mau konseling, bisa menghubungi nomor WA yang sudah tertera di poster kami. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu dikuatkan bahwasanya kita harus terus hidup di dalam rancangan Tuhan. Amin akan firman Tuhan. Sebelum kami berdoa, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku percaya berkat Tuhan besar atas hidup kami. Orang-orang yang terus berharap kepadamu Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Karena Allah yang kami sembah dan kami muliakan saat ini adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan hidup kami sampai selama-lamanya. Baik itu di saat kami susah, baik kami saat itu senang, gembira dan lain sebagainya, Tuhan tetap beserta kami. Terima kasih Bapak. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau terus memegang rancangan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Mari berlari kepada Tuhan, pegang janji Tuhan atas hidup saya dan saudara. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan iman kita katakan sekali lagi pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah yang kelam, pada hambanya saya berselawat, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Katakan aku percaya. Haleluya. Kita harus percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapak kami terlalu yakin ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan terus memiliki rancangan yang begitu indah dan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami terlalu yakin bahwa kebajikan, kemurahan, berkat-Mu melimpah bagi kami selagi kami takut akan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semuanya. Dan tiba kami saatnya berdoa untuk persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa atas kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat malam. Kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Pendeta Marjono MPD. Dia adalah pengkhotbah yang luar biasa, dan luar biasa kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus berpikir positif bahwa rancangan Tuhan adalah selalu rancangan yang terbaik dan damai sejahtera buat kita. Nah, mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keadaan Bapak Ibu saat ini sedang tidak menguntungkan, sedang dalam goncangan. Mungkin Anda mencoba untuk lari daripada Tuhan karena belum ada jawaban. Suatu hal yang pasti, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sedang mengalami goncangan ekonomi atau persoalan rumah tangga atau persoalan apa saja pun, yakinilah bahwa engkau sedang masuk dalam peleburan pemurnian untuk mengiring Tuhan. Percayalah, biasanya kalau emas itu semakin dilebur, semakin dibakar, semakin cemerlang. Artinya anak Tuhan, jikalau benar-benar dia anak Tuhan, apapun yang terjadi, dia akan tetap memuji Tuhan, memegang Tuhan Yesus. Itu artinya, saya percaya di balik persoalan hidup ada mutiara yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang begitu menyentuh hati saya malam hari ini. Saya percaya juga bahwa Bapak Ibu Saudara telah disentuh oleh kebenaran firman Tuhan itu. Dia adalah Allah yang begitu baik. Nyawanya saja telah diberikan bagi kita, apalagi yang lain. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11-12, kepunyaannya lah kejayaan, kehormatan, emas, perak, dia merobohkan, dia membangun, segala kuasa di surga dan di bumi adalah kepunyaannya. Artinya apa? Bahwa dialah pemegang kendali semuanya. Dia memiliki harta, dan tentu sekali dia akan berikan bagi kita yang membutuhkan. Maka oleh karena itu taklah berpikir positif, dan saat ini kami berdoa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengalami goncangan ekonomi. Artinya kami akan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, tadi saya sedang berolahraga ya. Kehadiran jemaat seperti saat ini, saudara-saudara sekalian, adalah sangat sedikit karena oleh PPKMD. Gak usah juga PPKMD, kalau bisa jemaat, saudaraku, sekali sebulan yang bergereja dalam hatinya. Tapi kadang-kadang harus datang karena malu, entah karena apa. Nah, artinya dalam PPKMD itu dimanfaatkan di rumah terus. Artinya saudaraku, bahwa berkat ke gereja biasanya itu, uang persembahan itu sedikit. Tapi saudara kasih dalam Tuhan bahwa cara Tuhan saudara, beribu cara, berjuta cara untuk memberkati anak-anak Tuhan. Kalau pada bulan Agustus, bulan 7 yang lalu, saudaraku, saya akan bersaksi bahwa kami mendapatkan berkat di luar dari jemaat yang memberikan uang itu adalah sekitar 15 juta. Itu Bapak Ibu Saudara, saya akan saksikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini juga saudara, yang jauh daripada pikiran kami, ada sahabat istri saya saudara yang meminta tadi nomor telepon, nomor rekening istri. Padahal saya sedang berolahraga, biasanya nomor rekening saya dikasih. Nah, tapi puji Tuhan tadi sudah di-SMS-kan, dan jauh daripada pikiran kami saudara. Dan tapi dikatakan ibu itu setelah di-SMS-kan tadi nomor rekeningku itu, apa dia bilang? Tadi ibu aku karena di bank, jadi besoklah udah nggak di bank lagi aku. Mungkin juga ibu itu seperti saya nggak memiliki banking handphone Android ya mungkin manual juga ya. Tapi artinya Bapak Ibu Saudara yang mau perlu kita ambil dari kesaksian saya. Di tengah-tengah pandemi kesukaran saat ini, bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan Elia saudara, di musim kemarau Tuhan berikan dia sungai Kerit, itu bisa dia minum. Tuhan suruh saudara burung gagak mengantar itu roti. Saudara tahu burung gagak mengantar roti dan daging? Burung gagak saudara adalah burung yang paling rakus, tapi saudaraku burung gagak itu ya kenyang dibuat Tuhan supaya jangan dimakani itu. Artinya yang rakus pun dibungkam oleh Tuhan supaya jangan hilang daging dan roti itu. Bisa seperti itu. Itulah hebatnya Tuhan. Jadi saya percaya di tengah situasi pandemi seperti ini ada rencana Tuhan yang dibuat untuk kita untuk semakin mengenal Dia. Percayalah, Dia akan memelihara engkau.
Kalau saya juga ditolong Tuhan mulai daripada bulan Juli itu ya, kesaksian yang luar biasa 15 juta itu, sampai juga hari ini ada yang minta rekening kami dan jauh daripada pikiran kami, saudara. Kan di sini gak ada tertera nomor rekening, gak ada, saudara. Ya dulu pernah aku buat, tapi gak pernah yang mengirim beliau situ ya. Artinya apa? Tuhan punya cara. Percayalah, kami akan berdoa untuk pemulihan ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini untuk anak-anak Kota Surgawi yang mengalami goncangan ekonomi. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Saya berdoa berkat Tuhan hadir buat mereka. Usaha bisnis mereka diberkati. Niaga mereka diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa Bapak, berkatilah ekonomi mereka. Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Engkau yang membuat manusia itu kaya dan manusia itu miskin? Artinya bahwa memegang kendali seluruh manusia di bumi ini adalah Engkau sendiri. Oleh karena itu aku mohon kepada para penonton yang setia saat ini, kiranya Engkau memberkati mereka, buka jalan atas mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berdoa buat kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin juga pemilik saudara yang sakit atau anak saudara atau siapa saja yang Anda tahu, boleh saudara sebut namanya. Karena dalam Alkitab saudaraku terlalu banyak contoh bahwa orang tuanya saudaraku yang meminta kepada Tuhan Yesus selalu anaknya itu sembuh. Artinya ada orang yang kos dia atau bekerja di rumahnya atau sebagai hamba atau pembantu, dia tuannya minta tolong kepada Tuhan Yesus, lalu anaknya itu, lalu hamba itu sembuh. Artinya kejadian yang dulu bisa terjadi sampai saat ini juga. Dan kuasa Tuhan Yesus adalah luar biasa. Hanya yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian beriman supaya hal itu terjadi. Olehnya kami akan berdoa buat kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak kami berdoa saat ini Tuhan buat kesehatan orang-orang yang menonton dan kapan saja ya Bapak ditonton video kami ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong, kiranya Engkau campur tangan, kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan penyakit penyakit leher atau kepala, tumor, penyakit sakit hati saja atau jantung juga, penyakit paru-paru, semua cara Yesus menyembuhkan, cara Yesus menyembuhkan. Dan kami berdoa orang-orang yang saat ini terikat dengan kuasa kegelapan, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan, cara Yesus menyembuhkan. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kami berdoa kepada mungkin juga ada dari antara saudara dan kapan saja atau pemilik saudara yang sudah lama sudah berumur tidak mendapatkan pasangan hidup. Kami akan berdoa untuk pasangan hidup itu. Kemudian kami akan berdoa untuk orang yang sudah berkeluarga, lama berkeluarga tapi belum memiliki anak. Dan habis itu kami akan berdoa untuk para pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha Kristen, supaya Tuhan memberkati dan menolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu yang saat ini sudah berkeluarga, memiliki pasangan hidup. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Kami berdoa dalam Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa saat ini Engkau menolong kocok yang Engkau berkati. Berdoa untuk setiap anak-anakmu. Haleluya. Engkau berkati juga pengusaha-pengusaha Kristen. Engkau menolong kocok Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Bahwa lahir mereka dijamah Tuhan, bahwasanya mereka akan memiliki keturunan atau anak yang daripada Tuhan. Setiap pengusaha Kristen diberkati Tuhan di dalam nama Kristen berkati. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Icuk Siombing, diberkatilah hidupnya, kesehatan menjadi bagiannya. Natalia Simajuntak kami pertaruhkan dengan Engkau semanung kali. Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Kami berdoa untuk Yanti Marison, Tuhan Engkau tolong, Engkau campur tangan. Engkau memberkati Bapak Surgawi. Kami juga berdoa untuk Melpa Purba, nama-nama yang tertera di sini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkatinya. Bahkan Reta Uri Tambah, kami berdoa kiranya Tuhan Allah menolong, Tuhan Allah campur tangan, Tuhan Allah memberkati Bapak Surgawi.
Elsa yang ada namanya di sini Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapa. Sapitri Patrikia Babel saat ini Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Sujeti Kaltri juga Engkau memberkati, Engkau tolong, Engkau campur tangan Bapa surgawi. Terima kasih Tuhan. Sidoli Pergojek yaitu si Payung, saudara kami Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati dia Tuhan. Demikian juga saudara kami Heri Burning, kami serahkan ke dalam Tuhan. Engkau berkati, Engkau menolong Bapa. Emi Haga Halawa, Engkau menolong saudara kami, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Elida Sihombing, dia seorang niaga ya Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapa. Kami berdoa untuk gereja GBI Tanjung Gusta di Kota Medan. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak Gembala di sana, berkati suami istri, berkati anak-anaknya, berkati seluruh jemaahnya, bahkan untuk perkembangan gereja itu kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji Engkau. Berkatilah seluruh hamba-hamba Tuhan di Kota Batam dan Indonesia tanpa memandang denominasi. Berkatilah ya Tuhan Yesus, berkati wali Kota Batam, berkati di mana kami berada saat ini, berkati ya Tuhan Kota Batam ini, bahkan juga kebijaksanaan wali kota yang Kau berikan, berkati juga ya Tuhan Yesus Indonesia. Gerakan-gerakan separatisme kami tolak, patahkan kuasanya dalam Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan bahwa COVID segera berakhir di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dan Tuhan kasih, saat ini arahkan padamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberkati dan melindungimu dari saat ini Yesus datang kali kedua, menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terkhusus buat GBI Tanjung Gusta. Terima kasih Bapak Gembala karena sudah mengikuti kami dalam program ini. Senang melihat merek gereja GBI Tanjung Gusta, kita sama-sama GBI, haleluya. Kalau kami nanti datang ke Medan ya, boleh kita akan berjumpa. Kalau juga Bapak datang ke Kota Batam ini, silakan bel saya supaya saya jemput Bapak ke bandara. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, telah diberkati oleh Tuhan tentu sekali. Saudara telah merasakannya, olehnya kami rindu supaya Bapak Ibu Saudara membagikan video kami ini di beranda FB Saudara, di IG, di cerita, bahkan di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya dan sahabatmu menontonnya, lalu mereka akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa pada besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB kita akan tayang kembali dan kita akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan luar biasa. Kita akan dilayani oleh Evangelis Tiarima Boru Tambunan STH. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang taat dan diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa ketenangan hati, ketenangan jiwa, hatimu telah disukakan dan disegarkan oleh firman Tuhan dan akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok. Kalau tidur terus itu adalah zona berbahaya. Haleluya. Salam dari Gereja Gembira Indah Kota Batam. Salam sehat, salam sukses. Sampai ketemu pada besok malam di jam 22 WIB waktu Indonesia bagian barat. Haleluya, haleluya.